Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umi Rumi Laukas dengan NIM 244-11034 dari kelas Gabungan 1 Multimedia Universitas Cokro Aminoto Palopo. Di sini saya akan mereview atau membahas kelebihan dan kekurangan dari contoh jenis-jenis multimedia. Adapun jenis multimedia yang pertama, multimedia linear. Multimedia linear adalah mengacu pada susunan atau urutan konten multimedia seperti teks, gambar, audio, video, dan elemen-elemen media lainnya yang disajikan secara berurutan dan tidak dapat diubah oleh pengguna. Adapun contoh dari jenis multimedia linear. Yang pertama, film atau video. Film adalah contoh utama multimedia linear di mana penonton mengikuti alur cerita yang telah direkam sebelumnya dan tidak dapat mengubah urutan atau hasil cerita. Kemudian adapun kelebihannya, yang pertama, menyajikan cerita secara visual dengan audio yang menarik, memudahkan penyampaian pesan kompleks, dan menyediakan pengalaman imersif. Kemudian yang kedua, kemampuan narasi yang kuat. Film memiliki potensi untuk menyampaikan narasi yang kuat dan kompleks dengan karakter yang mendalam, plot yang menarik, dan konflik yang bervariasi. Kemudian yang ketiga, ketahanan akses dan penyebaran. Dengan teknologi modern, film dapat diakses dengan mudah melalui berbagai platform online dan bioskop atau media penyimpanan digital. Adapun kekurangan dari multimedia linear, yang pertama, tidak dapat diubah sesuai keinginan penonton. Jadi mungkin memakan waktu yang lama untuk produksi dan membutuhkan peralatan dan keahlian khusus. Kemudian yang kedua, biaya produksi yang tinggi. Jadi produksi film memerlukan investasi besar dalam hal peralatan, misalnya kru, efek khusus, lokasi, dan lain-lain, sehingga tidak semua orang dapat memproduksinya dengan mudah. Kemudian yang ketiga, tuntunan waktu yang tinggi. Pembuatan film membutuhkan waktu yang lama, mulai dari praproduksi, produksi, hingga pasca produksi, dan memerlukan kesabaran dan koordinat yang rumit. Adapun contoh kedua dari multimedia linear, yaitu e-book atau teks dan gambar. E-book adalah buku digital yang mencangkup teks, gambar, dan mungkin beberapa elemen multimedia lainnya dengan urutan baca yang telah ditentukan. Adapun kelebihannya, yang pertama, portabilitas tinggi. Dapat menyertakan elemen multimedia dan penandaan dan pencairan cepat, ramah lingkungan, dan hemat ruang. Yang kedua, aksesibilitas, dapat diakses kapan saja dan di mana saja melalui perangkat elektronik, pencarian cepat, dan memungkinkan pencarian dan navigasi cepat melalui teks digital. Adapun kekurangannya, yaitu yang pertama, potensi gangguan visual. Jadi keterbatasan dalam hal pengalaman membaca fisik dan ketergantungan pada perangkat elektronik. Kemudian yang kedua, resolusi gambar. Kadang-kadang gambar dalam e-book tidak memiliki resolusi yang cukup tinggi untuk visual yang optimal. Kemudian yang ketiga, pembatasan hak cipta ulang. Tergantung pada izin dan pembatasan digital, sulit untuk mencetak atau meminjam. Adapun jenis multimedia yang kedua, yaitu multimedia interaktif. Multimedia interaktif adalah jenis multimedia di mana pengguna memiliki kemampuan untuk berinteraksi dengan konten yang disajikan. Jadi ini memungkinkan pengguna untuk mengontrol dan memanipulasi elemen-elemen dalam multimedia seperti teks, gambar, suara, video, animasi, dan lainnya sesuai dengan keinginan dan kebutuhan mereka. Interaksi dapat terjadi melalui tombol, link, slider, formulir, atau elemen interaktif lainnya yang memungkinkan pengguna berpartisipasi dan mempengaruhi pengalaman mereka. Adapun contoh dari jenis multimedia linear, yang pertama, permainan video atau game. Permainan yang memungkinkan pemain untuk mengendalikan karakter dan berinteraksi dengan lingkungan permainan, mewujudkan pengalaman yang lebih mendalam dan menyenangkan. Kemudian adapun kelebihannya, yang pertama, keterlibatan tinggi, meningkatkan keterampilan kognitif dan strategis, penghargaan segera, dan membangun komunitas pemain. Kemudian yang kedua, hiburan interaktif. Jadi menyediakan hiburan interaktif yang memungkinkan pemain untuk terlibat aktif dalam cerita dan gameplay, komunikasi, dan sosial, mendorong interaksi sosial melalui game online dan membangun komunikasi pemain. Kemudian adapun kekurangannya, yang pertama, potensial untuk kecanduan. Jadi pengalaman yang mendalam dalam menghabiskan waktu dan tidak semua permainan mendidik. Kemudian yang kedua, isolasi sosial.
Jadi pemain mungkin menjadi terlalu terfokus pada game dan mengorbankan interaksi sosial di dunia nyata. Kemudian pentingnya keseimbangan, jadi perlu menjaga keseimbangan antara bermain game dan menjalani kehidupan sehari-hari yang sehat. Kemudian contoh jenis multimedia akan dibahas oleh teman saya Reksa Adila. Adapun contoh kedua dari jenis multimedia interaktif yaitu aplikasi virtual reality atau VR. Aplikasi yang memungkinkan pengguna untuk mengalami lingkungan atau simulasi 3 dimensi yang mendalam dengan berinteraksi melalui headset VR. Kelebihan yang pertama, imersi tinggi, pembelajaran praktik realistis, peluang eksplorasi yang luas dan pengalaman mendalam. Yang kedua, pendidikan interaktif memungkinkan pengguna untuk belajar melalui pengalaman interaktif dan realistis. Yang ketiga, pengalaman wisata virtual memungkinkan orang untuk menjelajah tempat-tempat di seluruh dunia tanpa harus benar-benar pergi ke lokasi tersebut. Kekurangan yang pertama, memerlukan perangkat VR yang mahal, potensial menyebabkan mual dan pengembangan yang kompleks. Yang kedua, ketergantungan pada teknologi bergantung pada ketersediaan dan kualitas perangkat keras, serta infrastruktur teknologi. Potensi mual, beberapa orang dapat mengalami mual atau sakit kepala akibat ketidakcocokan antara gerakan virtual dan fisik. Yang ketiga, hiperaktif. Multimedia hiperaktif adalah istilah yang mengacu pada media yang menawarkan berbagai elemen interaktif dan dinamis kepada pengguna. Hal ini bisa mencakup teks, gambar, audio, video, animasi, dan elemen-elemen lainnya yang memungkinkan pengguna untuk berpartisipasi secara aktif, berinteraksi, dan mengontrol pengalaman mereka saat menggunakan media tersebut. Contoh 1. Situs web interaktif. Banyak situs web modern dirancang dengan elemen-elemen multimedia hiperaktif. Contohnya adalah situs web e-commerce yang memungkinkan pengguna untuk mencari produk, melihat gambar 360 derajat, membaca ulasan, dan melakukan pembelian dalam satu situs. Kelebihan yang pertama, interaksi yang meningkatkan. Situs web interaktif memungkinkan pengguna untuk berinteraksi secara aktif dengan konten. Hal ini meningkatkan keterlibatan dan memungkinkan pengguna untuk berpartisipasi aktif dalam eksplorasi konten. Pengalaman yang lebih kaya, multimedia interaktif seperti gambar, video, animasi, dan elemen interaktif lainnya memberikan pengalaman yang lebih kaya dan mendalam bagi pengguna. Yang ketiga, pengaruh visualisasi yang kuat. Elemen visual yang menarik dan berinteraksi seperti galeri, gambar, slider, dan animasi dapat mempengaruhi emosi dan persepsi pengguna secara positif. Kekurangan yang pertama, pemuatan lama. Terlalu banyak elemen interaktif atau media berat, misalnya video berkualitas tinggi, dapat memperlambat waktu pemuatan situs web, mengurangi pengalaman pengguna. Yang kedua, kompleksitas. Mengembangkan situs web interaktif memerlukan waktu dan keahlian yang lebih tinggi dalam desain, pengkodean, dan integrasi elemen interaktif, sehingga bisa menjadi lebih kompleks dan memakan biaya. Yang ketiga, ketergantungan teknologi elemen interaktif sering bergantung pada teknologi tertentu, seperti JavaScript atau Flash, yang dapat mengakibatkan masalah jika pengguna menggunakan perangkat atau browser yang tidak mendukungnya. Selanjutnya yang kedua, aplikasi edukasi interaktif. Aplikasi pendidikan yang digunakan dalam pembelajaran online sering menggunakan multimedia hiperaktif. Mereka dapat mencakup video pembelajaran, kuis interaktif, simulasi, dan berbagai alat interaktif untuk membantu siswa memahami konsep. Kelebihannya yang pertama, interaktivitas yang tinggi. Interaktivitas yang tinggi. Aplikasi edukasi interaktif memungkinkan pengguna untuk berinteraksi secara langsung dengan materi, memaksimalkan pemahaman dan retensi informasi. Yang kedua, pembelajaran yang menyenangkan. Faktor interaktivitas dan pengguna elemen permainan dalam aplikasi edukasi membuat proses belajar menjadi lebih menarik dan menghibur. Selanjutnya, yang ketiga, adaptasi personalisasi. Aplikasi dapat menyesuaikan materi dan tugas dengan tingkat kemampuan dan preferensi masing-masing pengguna, memberikan pengalaman-pengalaman belajar yang lebih personal. Kekurangannya
Yang pertama, ketergantungan teknologi aplikasi edukasi interaktif memerlukan akses internet dan perangkat yang sesuai, sehingga pengguna harus memiliki perangkat yang memadai dan koneksi yang stabil. Yang kedua, gangguan dan ketergantungan terlalu banyak fitur interaktif atau elemen permainan dalam aplikasi dapat mengganggu pemahaman dan memicu ketergantungan pada aspek interaktif daripada materi pembelajaran inti. Yang ketiga, kontrol dan pengawasan dan pengendalian penggunaan aplikasi edukasi oleh anak-anak atau remaja perlu dipantau agar tidak menyalahgunakan atau kehilangan fokus. Itulah hasil review kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.